حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan rasa syukur kita, nikmat yang Allah berikan ini tidak akan mungkin menjadi sempurna, melainkan kita harus mensyukurinya dengan mengucap alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ataupun nikmat yang lain, yaitu yang sering kita lupakan, nikmat yang mungkin kelihatannya sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ataupun musibah yang pada kesempatan kali ini ditimpakan kepada Allah, kepada kita, wajib juga kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahi ala kulli hal. Semoga dengan ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lebih baik, memberikan nikmat yang lebih mulia daripada yang sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat nanti kita mendapat syafaat dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mampu meletakkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Sebab orang yang menjadikan ridho daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan daripada hidup ini, dia mampu untuk percaya dan yakin bahwa apa saja yang menimpa dirinya, baik itu sesuatu yang disukainya ataupun sesuatu yang sebaliknya yang tidak disukainya, merupakan semua itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepadanya. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak salah dalam berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ridwanu minallahi akbar, dzalikal fawzul adzim. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, dzalikal fawzul adzim. Itu adalah keberuntungan yang amat besar. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kedudukan ridho, nikmatnya ridho Allah Subhanahu wa taala di atas daripada nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah
yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog kepada penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai penduduk surga." Maka penduduk surga menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. "Kami ya Allah, kami siap mentaatimu, kami mendengarmu ya Allah. Apakah kalian sudah rela ataukah apakah kalian sudah ridho, sudah lega, sudah puas dengan apa yang aku berikan kepadamu wahai penghuni surga?" Maka penghuni surga ini berkata, "Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah, kami sangat puas dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Berupa nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, tidak ada nikmat yang lebih nikmat yang Engkau berikan melainkan kepada kami, yaitu surgamu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala membuat satu pertanyaan kepada para penghuni surga. "Wahai penghuni surga, maukah aku beritahu kepada kalian ada nikmat yang lebih nikmat daripada yang sekarang ini?" Maka para penduduk surga berkata, "Ya Allah, apa itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aku telah turunkan kepada kalian berupa ridhoku, yang mana setelah ini aku tidak akan marah kepadamu selama-lamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kekhususan bagi orang-orang yang beriman. Sebab mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala diraih oleh para nabi dahulu dan juga para kaum solihin dan solihat. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perihal Musa alaihi salam, "Wa ajiltu ilaika rabbi litardo." Ya Allah, aku akan bersegera untuk mendatangimu. Litardo. Kenapa Nabi Musa alaihi salam ingin cepat-cepat datang kepada Allah Subhanahu wa taala? Litardo. Ingin mendapatkan keridhaan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu perihal ayat tersebut. Siapa saja yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu daripada upaya yang sangat memungkinkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah bersegera untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal-maksimalnya. Kalaulah kita, Pak, Bu, hanya menjalankan kewajiban, insya Allah mampu. Meskipun nanti ada yang berudzur, ada alasan tertentu mungkin tidak sempurna. Namun untuk mensegerakan, untuk mendatangi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dari kita mampu. Contoh, kita tahu perihal tentang melaksanakan sholat di awal waktu. Nah, namun tidak semua kita mampu untuk datang ke masjid di awal waktu. Bisa jadi kita yang mungkin imannya lagi turun, datang ke masjid waktunya pas masbuk nih, ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, dan berlaku sering kali. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang mampu mendapatkan ridhonya Allah adalah orang yang selalu bersegera untuk menjalankan perintah Allah, apapun bentuknya, mau sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, baik itu amalan wajib maupun sunnah. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia ia mendapatkan suatu nikmat yang sangat luar biasa, di akhirat dia tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berkata dengan firman-Nya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, mardiyah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi. Allah golongkan mereka termasuk dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, Abdullah. Karena tidak semua manusia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, kata Allah Subhanahu wa taala, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Masya Allah, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mendapat ridho daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, salah satu kuncinya adalah mensegerakan dalam beramal. Jangan sampai kita beramal hanya sekedar secukupnya saja, tapi lebih dari apa ada itu yang dituntut oleh Allah adalah untuk menyegerakan dalam beramal. Nah, nanti ujungnya adalah sesuatu yang memotivasi kepada kita, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensegerakan atas perintah-perintah yang Allah gulirkan kepada kita, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang mampu kami sampaikan di waktu yang singkat ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.